Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar dari Abu Dzar radhiyallahu taala an. Qala berkata Abu Dzar, kuntu adanya aku amsi bersore-sorean ma'an Nabi bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi harratin di dalam Kharrah itu yang tempat di situ ada batu-batuan hitam. Yang kalau kita itu pergi ke umroh atau haji nanti kita akan dapati sepanjang jalan itu dari Jeddah sampai Mekah itu juga banyak Kharrah di sana. Bil Madinah di Madinah. Fastaqbalana maka menghadapi kita Uhudun gunung Uhud. Faqala maka beliau berkata, ya Abu Dzarrin wahai Abu Dzar. Qultu aku berkata labbaika. Labbaika aku sembadani engkau ya Rasulullah wahai Rasulullah. Faqala maka bersabda baginda Nabi, ma yasurruni, tidak membahagiakan aku anna indi, kalau sesungguhnya di sisiku misla Uhudin, seperti gunung Uhud besarnya, hadza ini zahaban emas, tamdi yang melewati alaitas aku salah satu ayamin 3 hari. Wa ing sedangkan di sisiku minhu dari emas yang segunung Uhud itu dinarun masih ada 1 dinar saja, tidak. Illa syai'un kecuali sesuatu dari dinar-dinar itu ursiduhu yang aku sediakan lidainin untuk membayar hutang. Illa an akulah kecuali mesti aku akan berbuat bihi dengan emas segunung Uhud itu fi ibadillahi di dalam hamba-hamba Allah, kepada hamba-hamba Allah, hakada wa hakada begini dan begini, an yaminihi dari samping kanannya baginda Nabi, wa an shimali dan samping kiri baginda Nabi, wa an khalfihi dan dari belakangnya baginda Nabi. Tsumma sara kemudian baginda Nabi berjalan. Faqala maka beliau bersabda, innal aksarin, sesungguhnya orang yang memperbanyak harta, mereka itu al-aqallun, orang-orang yang sedikit pahalanya, yaumal kiamat pada hari kiamat, illa man kecuali orang qala yang berbuat bil mali dengan hartanya, hakada wa hakada wa hakada begini dan begini dan begini, an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi, ke arah kanan, ke arah kiri, arah belakang, maksudnya mengsedekahkan ke arah kanan, arah kiri, arah belakang, segala arah. Wa qalilum mahum dan sedikit sekali mereka itu. Summa qala kemudian beliau bersabda li kepada aku, maka naka tetaplah di tempatmu wahai Abu Dzar, la tabrah janganlah kamu berhenti-henti dari tempat ini, beranjak dari tempat ini, hatta atiyaka sehingga aku datangi kamu. Summa ing talaqa kemudian beliau berangkat fi sawadil laili di kegelapan malam, hatta tawara sehingga beliau tidak tampak. Wasami itu maka aku mendengar sautan satu suara qadir tafa'a sungguh telah mengeras suara itu. Fatakhawaftu maka aku khawatir ayyakuna kalau ada ahadun seseorang arada berbuat buruk, menghadang baginda Nabi dengan satu keburukan, lin Nabi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'aradtu maka aku menginginkan an atiyahu untuk mendatangi baginda Nabi. Fadzakartu qaulahu maka aku ingat perkataan baginda Nabi, la tabrah hatta atiyaka, la takhra jangan beranjak dari tempat sini hatta atiyaka sehingga aku mendatangimu. Falam abrah maka tidak henti-hentinya aku hatta atani sehingga baginda Nabi mendatangi aku. Fakultu maka aku berkata, laqad sami'tu sungguh aku telah mendengar sautan suara, takhawaftu tak aku khawatir minhu dari suara itu. Fadzakartu lahu maka aku menceritakan kepada baginda Nabi. Faqala maka beliau berkata, wa hal sami'tahu, apakah kamu mendengar suara itu? Qultu aku berkata, na'am ya. Qala bersabda baginda Nabi, dzaka Jibril atani, dzaka yang suara itu Jibril adalah Jibril atani dia mendatangi aku. Faqala maka baginda Nabi bersabda, berkata malaikat Jibril, man mata min ummatika la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah. Man mata barang siapa mati min ummatika dari umatmu, la yusriku billahi tidak mengsekutukan Allah syai'an sedikit pun, dakhalal jannah maka dia akan masuk surga. Qultu aku berkata, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia pernah berzina dan pernah mencuri,
Qala berkata Jibril, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia pernah berzina dan pernah mencuri. Sebagian riwayat dikatakan wa in syaribal khamr, walaupun dia pernah meminum khamr, muttafaqun alaih. Wa hada, dan ini lafdzul Bukhari, lafadznya Imam Bukhari. Ini suatu hari, ini baginda Nabi Muhammad SAW berjalan dengan Abu Dzar di tanah yang banyak bebatuan hitamnya di Madinah sana, pas dekatnya Gunung Uhud. Maka beliau berkata kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, seumpama aku mempunyai harta, yaitu dinar emas sebanyak Gunung Uhud ini, maka tidak melewati 3 hari sudah aku habiskan, aku infakkan kanan kiri semuanya tak infakkan, kecuali ada beberapa yang aku simpan untuk aku bayarkan hutang. Ini kadang-kadang orang itu punya hutang, tetapi kalau punya duit disedekahkan, tidak pernah dibayar hutang-hutangnya itu. Nanti kalau datang yang, Pak, ini hutangnya sudah lama, jatuh tempo kok nggak dikasih, nggak dibayar-bayar toh. Nanti yang bayar Gusti Allah. Karena aku ini ahli sedekah, mesti nanti akan dibayar sama Gusti Allah. Tempeleng aja seperti itu. Itu nggak benar seperti itu. Makanya kalau orang itu hutang itu harus dipentingkan betul. Infak ya infak, maka hutang itu harus didahulukan, disisihkan dulu. Maka baginda Nabi katakan seperti itu. Akan aku habiskan semua sebelum 3 hari, kecuali dinar yang aku siapkan untuk membayar hutang. Dan terus aku sedekahkan ke sana, ke sini, ke kanan, ke kiri, ke belakang, semua segala arah. Jadi disisihkan dulu untuk membayar hutang. Jadilah ahli sedekah, tapi jangan sampai jadi ahli tidak bayar hutang. Kemudian beliau menyatakan, innal aksarin humul aqallun yaumal qiyamati illa man qala bil mali hakada wa hakada wa hakada. Siapa aksarin itu? Aksarin ini adalah orang-orang, sebetulnya ada muksirin sebenarnya riwayat itu bukan aksarin. Orang-orang yang memperbanyak harta. Artinya memperbanyak harta itu menimbun harta. Karena harta itu tidak akan bisa banyak kalau nggak ditimbun. Kalau dia ahli sedekah mesti di rumahnya sedikit hartanya, kebanyakan diinfakkan kanan, kiri, belakang, depan semuanya. Tapi orang yang memperbanyak harta itu orang yang mengumpulkan aja kayak semut itu. Mengumpulkan harta begitu. Akhirnya begitu dia diinjak orang mati, hartanya itu kumpul, nggak bisa diinfakkan. Nah, makanya orang-orang yang memperbanyak harta justru mereka itu akan rugi, sehingga mereka akan jadi kemelaratan pada hari kiamat karena hartanya tidak diinfakkannya. Kecuali kalau dia ini ketika mendapatkan harta terus diinfakkan, atau ketika sudah terkumpul terus diinfakkan sampai habis. Karena para sahabat itu ada 2 cara mereka dalam menginfakkan harta. Ada yang kebanyakan para sahabat hari itu kerja, hari itu dapat harta, hari itu harta yang seharusnya diinfakkan selain yang untuk modal dan selain untuk keluarga itu diinfakkan semuanya. Itu kebanyakan para sahabat. Ada di antara mereka, ini seperti Sayyidah Aisyah itu juga berbuat seperti itu. Dan juga ada sebagian mereka itu mengumpulkan harta, begitu mereka harta itu kumpul diinfakkan semua sampai habis. Seperti Sayyidah Asma. Sayyidah Asma seperti itu. Nanti amalan para sahabat itu macam-macam, ada yang caranya seperti ini, ada seperti itu, tapi mereka semua ahli infak saja. Maka yang terakhir dikatakan di sini illa man qala bil mali hakada wa hakada, kecuali orang yang berbuat dengan hartanya tadi yang sudah terkumpul hakada wa hakada wa hakada, berbuat diinfakkan kanan, kiri, depan, belakang semuanya. Kemudian masalah ini ada bisyarah dari malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk umat baginda Nabi. Ini ada ini juga, ada hikmah sedikit ini, yaitu sumang talaqa fi sawadil laili hatta sami'tu sautan qad irtafa'a fatakhawaftu ay yakuna ahadun 'arada lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana fa'aratu an atiyahu fadzakartu qawla la tabrah hatta atiyaka falam abrah hatta atani. Ini juga satu pelajaran bila mana seorang guru itu memerintahkan muridnya, walaupun murid itu saat ada satu kekhawatiran apa begitu,
maka hendaknya tetap berpegang pada perintah itu, karena itu ya itu bagian daripada tarbiyah. Karena semua perintah itu tidak semuanya itu mengenakkan, kadang-kadang diperintah tapi mengkhawatirkan. Kadang diperintah yang mengkhawatirkan. Kayak diperintah kamu sekarang duduk di masjid sini wiridan saja, jangan bertemu dengan orang, jangan menghubungi orang, hubungannya dengan Allah saja. Mesti akan timbul khawatir, wah bagaimana anakku, bagaimana istriku, bagaimana rumah, bagaimana perdagangan, bagaimana khawatir seperti itu. Walaupun khawatir tapi ditahan sampai selesai. Ya. Nanti begitulah caranya orang itu berguru seperti itu. Dan juga yang kedua, seorang murid ini juga harus mempunyai yaitu rasa hubungan dengan gurunya, rasa sayang kepada gurunya. Bagaimana rasa sayangnya Abu Dzar radhiyallahu anhu kepada baginda Nabi, sehingga beliau itu sangat-sangat mengkhawatirkan keselamatan baginda Nabi. Maka itu dipikirkan juga orang murid pada guru-gurunya itu memikirkan keselamatannya, jangan sampai celaka. Semua bukan karena perintah baginda Nabi, tentu saja sudah didatangi Abu Dzar untuk membantu baginda Nabi, takutnya baginda Nabi ini dicelakai oleh seseorang. Kemudian yaitu perkataan malaikat Jibril, man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Dosa seperti apapun yang dibuat oleh umat ini, asal bukan dosa mengsekutukan Allah Subhanahu wa taala, masih terus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu taubat akan terus dibuka sampai matahari muncul dari barat. Wa an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya seseorang itu jangan putus asa dengan rahmat-Nya Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu begitu luas, tidak ada batasnya. Nah, kalau ada batasnya, yang batasnya kamu sendiri itu, enggak ada batasnya. Qala bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lawakan kalau ada li bagi aku mislu Uhudin seperti gunung Uhud dahaban emas, la sarrani sungguh membahagiakan aku alla tamurra untuk tidak melewati alaya atasku salah tu layalin 3 malam, wa ing dan sisiku minhu dari emas yang satu gunung Uhud itu, syai'un sedikit pun kecuali sudah habis tak infakkan, illa syai'un kecuali sesuatu ursituhu yang aku sediakan lidainin untuk membayar hutang. Maka hati-hati dengan hutang ya. Baginda Nabi itu orang-orang yang mati tidak mau membayar hutang itu tidak mau menyolati loh. Karena Nabi itu tidak mau menyolati orang yang suka hutang, tidak mau membayarnya. Wa anhu dan Abi Hurairah qala berkata Abu Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ungduru lihatlah ilaman kepada orang, huwa yang orang itu asfal lebih rendah minkum dari kalian urusan dunianya, wala tangduru dan janganlah kalian melihat ilaman kepada orang huwa orang itu fawqakum di atas kamu urusan dunianya." Kalau orang itu melihat orang yang di bawahnya itu urusan dunia, akhirnya syukur alhamdulillah. Kalau kamu punya hari ini duit 1.000, kalau duit 10.000, maka lihatlah temanmu yang hanya punya duit 5.000. Maka alhamdulillah saya ternyata lebih kaya daripada orang anak ini. Kalau kamu punya duit 5.000, maka lihatlah temanmu yang hanya punya duit 2.000, alhamdulillah. Kalau setiap sekolah nanti sangunya itu bekalnya 5.000, maka jangan melihat temannya yang bekalnya 10.000, nanti enggak syukur. Nanti jadi enggak syukur. Nanti dilihat yang temannya bekalnya 2.000, alhamdulillah aku dikasih 5.000, masya Allah. Berarti jajannya 5.000, 2.000 saja, yang 3.000 bisa ditabung. Nanti kalau sudah ngumpul disodakohkan untuk beli surga. Masya Allah. Begitu. Fahuwa maka yang demikian itu azdaru lebih akan mendatangkan
Ala tasdaru, untuk tidak meremehkan nikmat Allah, nikmat Allah alaikum atas kalian dengan melihat orang di bawahnya urusan dunia, akhirnya kamu tidak meremehkan nikmatnya Allah yang diberikan kepada kamu. Kalau orang melihat orang yang di atasnya, akhirnya mereka, ya Allah, Gusti Allah ini kok hanya ngasih 2.000 ya Gusti Allah, itu kenapa? Ada-ada kan nggak syukur. Sedangkan orang nggak syukur nanti malah nggak dikasih. Raja ngasih duit seorang, dikasih duit 100.000, 100.000, maka raja ngasih 100.000, apa itu? Ya sudah, kalau kamu nggak mau bawa sini, diambil lagi, udah pergi, nggak dikasih malahan. Nah, ada raja ngasih duit 50.000, alhamdulillah, raja ini duit dari raja ini, masya Allah, duit raja senang. Raja ngelihat, sini, ini tak tambah 5 juta, ini ada. Gitu. Kan orang begitu. Kalau kamu punya anak, nanti kamu ngasih anakmu duit, anakmu syukur, kamu tambah lagi. Kalau kamu kasih anak, anakmu nggak syukur, gak usah diweneh, kurang ajar anak, kayak begitu. Muttafaqun alaih wa hadza lafdhu Muslim. Wa fi riwayatil Bukhari, idza nadha bila mana melihat ahadukum, salah satu kalian, ila man fuddila alaihi, kepada orang yang dilebihkan, alaihi atas man fil mali, dalam urusan harta, wal khalqi, dan kegantengan. Fal yang dur, maka hendaknya dia melihat, ilaman, kepada orang, huwa, orang itu, asfalu, lebih rendah, minhu, daripada man, dari orang itu. Makanya kalau kamu melihat itu orang yang ganteng atau orang yang cantik dan melebihi kamu, maka jangan kamu lihat itu, jangan dilihat. Nanti nggak syukur nanti akhirnya. Kenapa hidung kok dibuat kayak begini sama Gusti Allah? Lah itu bahaya itu. Untung segitu, apalagi melebar lagi nanti akan dapat. Itu kamu harus syukuri kamu. Makanya kalau melihat yang lebih bawahnya, alhamdulillah masih ada lubangnya, alhamdulillah. Jadi orang itu alhamdulillah. Jangan sampai menjadikan menghadangkan dirimu kepada perkara yang nantinya perkara itu mencelakakan dirimu. Itu artinya seperti ini dalam segala hal sebetulnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallaita wa sallamta wa barakta wa tarahamta hananta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عاصم سلطانا نصيرا، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.